Tiffany dan Sobat Milenial, kembali lagi di Ceria Cerita Mahasiswa Polbangtan Bogor. Nah, kali ini Ceria bareng saya Rizka Anisani Matuzakia dan kita kedatangan dua tamu spesial. Nah, boleh mungkin perkenalan dulu dari kakaknya yang ujung sana. Mohon izin perkenalkan diri, saya Zela Fitriani dari Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur ya Kak Zela ya Kak. Kak Zela, boleh dari Mungkin abangnya? perkenalan, mohon izin perkenalan. Nama saya Fauzan Al-Khairi, asal Aceh. Oh, asal Aceh, Bang Fauzan ya? Iya, Kak. Iya, Bang Fauzan. Fauzan. Nah, oke, Sobat Ceria, pada kali ini kita akan membahas tentang perjuangan dan perjalanan abang kakaknya mau masuk Polbangtan nih. Boleh mungkin kenapa sih abang kakaknya ini mau di Polbangtan Bogor? Motivasi apa gitu? Kira-kira boleh mungkin dari Kak Zelena? Izin ya Kak, motivasi saya masuk Polbangtan tuh kan di sini juga termasuk sekolah kedinasan. Iya, betul. Yang kedua juga saya minat di jurusan peternakan. Oh, emang dari awal udah minat ke peternakan ya? Iya. Kenapa tuh kira-kira? Karena kan di dunia peternakan tuh di daerah saya terutama Iya. untuk orang-orang yang di sana tuh jarang untuk memilih jurusan ini. Iya, karena sedikit itu ya? Iya, benar. Karena kan juga saya lihat ke depannya, karena kan kalau jurusan yang saya minat ini kurang ya. Nah, itu kan peluangnya peluang besar kita. gitu ya. Ya soalnya kan kebanyakan pasti orang-orang mikir kenapa peternakan, kotor, gini gitu gitu kan. Nah, makanya ternyata itu motivasinya ya. Juga ini juga suka ke hewan kesayangan, kayak kucing. Iya, oh, emang Waktu suka. kucing dong. Benar. Iya. Kalau anak peternakan gak punya kucing itu gitu ya. Kayak Kalau Bang Fauzan sendiri gimana nih? Motivasinya apa nih kok masuk Polbangtan? mohon izin Kak, awalnya tuh saya kenapa masuk Polbangtan tuh karena saya juga terbelakang juga di sana kan sebenarnya petani gitu Kak. Betul. Tapi karena di lingkungan sosial saya itu peternak Kak, seperti kayak sapi, kuda dan kuda yang lain juga? Kak. Nah, jadi saya tuh keterbelakang sini karena saya hobi kuda Kak. Oh, emang hobi kuda. Jadi Keren. hobi kuda. Jadi saya kayak bangun motivasi itu kayak gimana ya? Pengen deh jadi dokter hewan gitu. Masya Allah, Dokter hewan. Jadi karena di sana tuh menteri-menteri hewan udah pada kelihatannya udah pada mau pensi gitu Kak, iya. pensiun, dan menteri-menteri hewan juga kurang gitu Kak. Iya, jadi generasinya sedikit gitu gitu, ya. Kak. Iya. Masya Allah, itu udah motivasinya mulia sekali ya gitu. Mungkin kalau boleh tahu kan Polbangtan ini kan jalurnya ada banyak nih. Nah, kalau boleh tahu masuk lewat jalur apa nih dari Bang Fauzan atau Kak Jela dulu? Kalau saya jalur masuknya ke sini tuh jalur bersama Kak. Oh, kerjasama. Bersama dari Pemda daerah. Pemdanya ya. Kebetulan setahun yang lalu Ya. ada kontrak jabatan dari Pemda daerah kita sama Polbangtan Bogor Kak. Oh, gitu. Dan kebetulan juga saya awalnya gebiar Kak. Oh, iya. Nah, gebiar tuh saya awalnya udah kuliah dulu di Aceh. Itu awalnya saya ambil jurusan olahraga Kak. Oh, olahraga. Langsung loncat ke peternakan ya. Karena emang lagi peluang itu kan Kak. Iya, Nah, betul. jadi kayak pengen aja gitu Kak Iya. untuk kesini gitu. Suasana yang baru ya. Suasana yang baru gitu. Iya, ilmu baru ya. Terus kalau boleh tahu kan jalur kerjasama itu jarang, maksudnya ya orang yang masuk lewat situ. Itu boleh nggak diceritain mulai dari awalnya gimana, apa aja yang perlu disiapin? Karena bisa jadi nih yang nonton nih sedang mempersiapkan lewat jalur kerjasama juga nih gitu. Boleh diceritakan? Awalnya tuh kita di sana tuh kita daftarnya kan ke dinas setempat dulu ya Kak. Betul. Dinas setempat itu awalnya kita daftar administrasi, isi formulir. Nah, terus setelah itu kita ada tes wawancara dulu Kak. Bersama siapa tuh? Dengan dinasnya, Oh, tempat, dengan Kak. dinasnya. Nah, Oh, iya. Dengan dinas tempat tes wawancara itu motivasi masuk ke Polbangtan itu apa Polbangtan, gitu. iya. Nah, tahu Polbangtan itu dari mana gitu. Nah, Dari mana tuh kalau boleh tahu? kalau saya sebenarnya Polbangtan kan belum tahu nih Kak. Iya. Awalnya gitu. Iya. Nah, awalnya tahu Polbangtan tuh karena ada sepupu saya Kak di Polbangtan Medan juga. Oh, iya. Polbangtan Medan. Nah, jadi saya juga kayak tertarik dah Kak ke Polbangtan gitu. Terus saya mulai searching kan Kak. Iya. Apa tuh Polbangtan? Iya. Gimana tuh Polbangtan? Iya. Sekolah apa tuh? Kan gak pernah denger Kak. Iya. Gitu.
Terus kenapa wawancara. setelah wawancara itu ada tes dia tes wawancara 1 Kak, Iya. ada juga tes wawancara 2 Kak. Oh, 2 kali ya? 2 kali tes wawancara 2. Nah terus nanti ada keluar pengumuman Kak. Iya. Keluar pengumuman. Terus ya kita nanti diarahin sama mereka buat sama panitia ke tes administrasi Kak. Oh iya, administrasi Polbangtan Bogor iya, ya. Oh iya. Buat akun. Terus di sana tuh kita nunggu kurang lebih seminggu Kak. Seminggu. Kurang lebih nunggu seminggu. Terus keluar tuh pengumuman. Iya. Nah, keluar Duh. pengumuman. Kita deg-degan juga kan Kak? Iya. Deg-degan gitu. Iya. Jadi kayak lulus nggak nih? Gimana nih? Iya. Karena kan posisi saya juga awal kan kuliah dulu Kak. Betul. Karena kan kalau lulus di Polbantan alhamdulillah gitu. Iya. Tapi kalau enggak ya mau Iya. gimana lagi gitu. Iya, udah Tapi harapannya kan takdirnya. harapan dari orang tua besar kan ke Masuk Polbantan ke gitu. Polbangtan, iya. Jadi setelah itu Kak, setelah tes administrasi, kita lanjut ke pengumuman tuh Kak. Iya, Pengumuman. Kebetulan saya tuh awalnya di sana tuh saya nggak lulus Kak, Oh, nggak lulus. nggak awalnya. lulus. Tapi saya awalnya tuh jadi cadangan 1 Kak. Oh, jadi cadangan 1. Jadi cadangan 1. Alhamdulillah ya Allah. Kebetulan yang daftar waktu itu ada sekitar 90 orang Kak. Berapa? 150? 90 orang. Oh, 90 orang. 90 orang di jalur kerjasama. Jalur kerjasama. Nah, Yang di jalur bersama itu kalau di daerah kita Kak buka dua gelombang. Oh, 2 gelombang. Yang satunya ke Polbantan Bogor, yang satunya ke Polbantan Medan. Iya. Nah, yang ke Polbantan Bogor sendiri Kak itu kuotanya kalau nggak salah 10 orang Kak. Berarti 90 yang diambil 10 gitu. 10 kita. Masya Allah. 1/9 ya. Keren. Alhamdulillah gitu Kak. Alhamdulillah. Udah cadangan gitu kan sok gitu Kak. Iya. Udah cadangan, ini dilanjutin nggak ya gitu. Iya, jadi Karena dukungan penuh dari orang tua sendiri Kak gitu. Udah lanjutin aja gitu, prosesnya ikutin aja. Nanti mau nggak mau atau nggak lulus, udah kita kembali lagi buat tahun depan gitu. Iya. Alhamdulillah. Coba lagi gitu. Ada lagi itu kalau nggak salah tes apa ya Kak? Tes fisik kalau nggak salah. Iya, tes fisik dan kesehatan ya Kak. Betul. Tes fisik dan kesehatan. Di situ muncul lagi Kak nama saya Kak. Alhamdulillah. Muncul urutan nomor 7. Alhamdulillah. Kan. Di situ udah semua kan Kak, semua udah pokoknya udah semua sih Kak, tinggal masuk aja gitu. Iya. Nah, dari situ saya lupa Kak tanggal itu tanggal berapa gitu Iya, pengumuman. enggak apa-apa. Nah, terus setelah itu kita ada keluar pengumuman dari Polbantan bahwasanya 3 hari kemudian akan dilaksanakan tes kesehatan, tes fisik, sama Jiwa. tes jantung, tes kejiwaan ya Kak. Iya, tes betul. urin gitu. Iya. Banyak gitu. Nah, kita kan mepet tuh Kak. Betul. Mepet di sana tuh kita berangkat dari Takengon Aceh Tengah. Kebetulan dari Takengon Aceh Tengah itu Kak kita berangkatnya ke Banda Aceh Kak. Betul. Nah, Oh, bandaranya ya. ya Banda Kak. Ke Banda Aceh itu kita berangkat sekitar 8 jaman Kak. Masya Allah. 8 jaman. Kita ada rombongan tuh Kak. Orang tua pada nganter antisipasi lah Kak. Gitu. Iya. Nah, kita nganter ke Banda Aceh. Berangkat dari Takengon itu dilepas dulu sama Pemda daerah Kak gitu. Iya. Terus kita berangkat jam 10-an nyampe pagi jam 6-an Kak di bandara. Setelah itu kita kan sesuai jadwal seharusnya kita berangkat jam 8 pagi Kak 8 dari pagi. Banda Aceh ke Bandara Sweta. Iya. Nah, tapi kita ini Kak delay Delay dulu. pesawatnya. Aduh, kan harus nunggu lagi Kak. Betul sekali. Mana delaynya jam 2 lagi Kak? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Masya Allah. Lama banget ya. Lama Dari banget jam kita. 8 pagi loh Iya, itu. kita kasihan kan Kak lihat orang tua nungguin gitu. Iya, betul. Mana mereka udah belum tidur atau belum gitu. Iya. Nah, terus kita berangkat dari siang tuh jam 2 berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Yang di Aceh. ya di Aceh. Kita berangkat ke sana jam 2, nyampe di Sweta jam 6-an Kak. Jam 6-an. Jam 6-an. Wah, itu Kak menurut saya pengalaman yang paling berharga buat saya Kak. Iya. Karena prosesnya itu Kak gimana ya Kak? Gak semudah itu Nggak ya. semudah itu gitu. Karena terus kita dari Bandara Sweta jam 6 sore kan, langsung ke Bogor Kak. Langsung ke Bogor, nyampe jam 9 malam.
Nah, di sini tuh alhamdulillah ada saudara kita Kak yang dari Aceh yang di sini Iya. udah nyiapin tempat buat kita Kak. Alhamdulillah. Yang 10 orang itu. Iya. Jam 9 prepare kemas-kemas itu Kak, istirahat, bersih-bersih. Jam 4 subuh kita bangun Kak. Kan capek itu Kak, Iya. pada pegel-pegel tuh Iya. di kendaraan. Pegel-pegel paginya langsung kita cek ini Kak, cek kesehatan. Kesehatan yang ini dulu ya, organ-organ dalam Organ-organ ya. yang ambil darah tuh. Iya. Waduh. Kita Tensinya sok, tensi berapa ini? Tinggi gitu. Lulus nggak gitu? Ya Kita pengen kita berserah kepada yang Maha Kuasa di gitu Kak. atas ya. Doa aja gitu. Sama sambil kabarin orang tua, mohon doanya gitu. Ya. Terus kita di sana ambil darah. Terus sorenya Kak, kebetulan Jela ya? Ya. Jela sorenya ini ya tes fisik juga ya di sana? bareng. Kebetulan kita seharusnya bareng Kak tes Iya. fisiknya, jalur bersama dengan prestasi gitu. Oh gitu. Nah setelah itu kita kan lambat tuh Kak, Iya. lambat. Jadi waktu kita tuh diundur ke jam 4-an, jam 4-an sore gitu Kak. Iya. 4-an sore. Di sana saya udah ketemu pelatih. Pelatih siapa Kak? Seperti Erwin. Pelatih Erwin, ya, Iya. pelatih Erwin kan belum kenal ya Kak? Iya benar. Waduh ini pelatih gimana ya gitu. Karena kan waktu itu kan kita juga belum tahu gimana perbankan Kak gitu. Iya. Nah, sekarang juga kating-katingnya, kakak-kakak tingkatnya Iya, mikirnya pada ramah-ramah gitu Ya, Kak. mikirnya pasti awalnya kayak aduh senioritas nih gitu. Iya. Pasti kayak gitu mikirnya ya. Terus kita tes fisik sorenya Kak. Langsung tes fisik habis. Nah, seminggu kemudian kita nunggu tuh Kak, nunggu hasil pengumuman. Alhamdulillah Kak, kita yang 10 yang datang dari Aceh, alhamdulillah lolos semua Kak. Lolos semua? Oh, semua Kak, alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Ya ampun. Gila, keren banget. Menyentuh ya ceritanya. Itu bener-bener nggak mudah sih dilalui kayak gitu. Iya, Kak. Ya. Apalagi dari kuliah dulu baru Iya, daftar. baru kesini gitu. Ya sekarang otomatis harus tinggal yang di kuliah sih. Iya. Udah berapa semester yang di Kebetulan udah semester 3 Kak. Udah semester 3 ya? Insyaallah. Berarti Bang. Oke. Gak apa-apa Kak, karena kakak yang duluan di perbankan Aduh, ya. jangan gitu dong, Siapapun jangan yang gitu. duluan di perbankan kita harus hargai lah Kak. Karena kan kakak duluan yang di sini. Ya, saling menghargai lah Iya. ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Zila gimana nih ceritanya Kalau dari saya tuh dari jalur prestasi Kak. Oh, jalur prestasi. Iya. Wis, keren. Atlet. Anak prestasi. Oh iya, atlet. Atlet. Is, gimana tuh? Cerita dong, cerita gimana? Nah, kan masuk jalur prestasi. Nah, prestasi saya tuh di bola basket Kak. Bola basket. Ya, bola basket. Keren. Di bola basket tuh di tingkat provinsi Kak. Provinsi? Provinsi. Nah, daftar tuh pas kalau di jalur prestasi sama jalur kerjasama tuh beda Kak ininya beda. pendaftarannya. Gimana tuh? Memang beda ya? Beda. Sama. Berarti beda. Beda sih ininya kan ada sertifikatnya. Kamu kan enggak. Ya, kita nggak ada sertifikat, Ya. kita langsung ke dinas gitu. Ya. Alurnya ya. Nah, Boleh tuh Kak Kalau diceritain. pertama-tama kan kita daftar dulu Kak. Ya. Nah, abis itu kita ke ini kita di web tuh update sertifikat kayak apa aja sertifikatnya dimasukin semua, Oh, iya. nggak ada batasannya, semua yang ada Yang sertifikatnya punya, semuanya tuh dimasukin, di-upload gitu ya. Nah itu nunggu dah Kak, lulus enggak ya gitu, soalnya kan di Deg-degan gitu ya? apalagi saya dari Jawa Timur ke Jawa Barat gitu kan Jauh ya? Kak. Sama-sama dari sih, ya. ujung sini. Iya. Ujung-ujung. Nah nunggu tuh alhamdulillah lolos. Nah abis itu langsung tes wawancara. Berangkatlah seminggu sebelum tes wawancara tuh ke Bogor. Saya kira tuh tes wawancaranya tuh offline kayak yang jalur lainnya. Oh, iya. Ternyata yang jalur prestasi tuh kita wawancaranya online Kak. Online. Online. Itu gimana tuh? Soalnya gini, kalau online itu kan sinyal ya. Iya, Nah, benar, Kak. itu gimana tuh dari sisi Kak Zila Udah tuh? ya kayak persiapan dari malam-malam persiapan gitu, belajar wawancara itu kayak gimana inilah. Nah siapin laptop juga, jaringan tempatnya juga Kak. Iya. Nah pagi tuh sekitar jam kan itu ada kelompoknya ya Kak. Iya. Nah Oh iya. kelompoknya tuh yang saya kebagian jam 10-an. Jam 10-an tuh udah langsung di chat sama nanti ada kepengurusannya chat saya untuk melakukan wawancara. Nah, wawancara online. Habis itu setelah wawancara
ditanya-tanya lah. Abis tes wawancara tuh nunggu kan Kak lulus enggak ya gitu. Nah ternyata alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Tinggal tes kesehatan sama kejiwaan sama fisik. Ya, gitu. Nah yang kesehatan tuh yang saya tuh berapa hari setelah tes wawancara gitu Kak, lupa pokoknya. Nah setelah tes kesehatan tuh kita keesokannya baru tes kejiwaan sama fisik. Oh, kejiwaan sama fisiknya besoknya. Iya. Berarti 2 hari ya? Oh iya. Yang kejiwaan tuh pagi, yang fisik tuh siang jam 2-an. Jam 2 siang? Iya jam 2 siang. Bayangi di panas-panas kita tes Gitu fisik. ya? Kalau boleh spill tes fisiknya apa aja tuh? Ada lari, push up, sit Push up, up, sit up. sama shuttle run. Satu run. Ya. Sama lah kurang lebih ya. Ya, sama. Ya. Gimana waktu tes fisik deg-degan nggak? Soalnya aku deg-degan dulu. Enggak sih Kak. Oh enggak, ya kalau atlet ya, atlet. Udah Aduh, biasa gitu. ya beda berarti. Aduh. Kan beda, Kak, gitu. Iya, kalau aku deg-degan parah sih waktu tes fisik. Aduh, soalnya ngeliat temen-temen yang lain, ih bisa nggak ya gitu. Oke, terus Alhamdulillah sih enggak sih Kak. Karena kan udah kebiasaan dari basket sebelumnya. Kita Iya juga kan sih. di basket kan ini kan Iya. ada latihan fisiknya juga. Iya. Nah, tes fisik tuh jam 2 siang. Terus teman-teman pada kayak semangatnya juga pada kelihatan semua di sana kayak Iya. kepikiran takut gak lolos gitu, Iya. takut fisiknya gak kuat karena kan panas ya Kak di sana tuh. Ternyata bisa. Alhamdulillah larinya yang untuk yang jalur prestasi itu kan 12 menit ya Kak, dapat berapa putaran gitu. kalau Kak Zela dapat berapa putaran tuh waktu? Lupa, Kak. Udah lama ya? Masa lupa sih? Lupa. 12 menit tuh di spill 12 menit larinya. lari. Ya. Semangat pokoknya bisa. Iya. Nah, udah tuh lulus kan sebelum ngelakuin tes tuh kan malam-malamnya tuh kayak aduh gimana ya, takut malu gitu. Terus setelah semuanya selesai, tesnya dari tes wawancara, kesehatan, kejiwaan sama tes fisik kelar semua. Lega. Lega gitu ya. Lega. Tinggal nunggu pengumuman, Ya. Kak. Pengumumannya berapa hari ingat nggak kira-kira dari tes itu? Kayaknya Seminggu. Seminggu nggak sih? Soalnya kalau kita yang jalur kerjasama itu setelah tes fisik itu seminggu gitu, nunggu seminggu. kayaknya ya seminggu deh Kak. Seminggu ya? Seminggu setelah tes dari tes fisik itu yang tes terakhir. Gimana perasaannya waktu pengumuman nih hari H? Wah, gitu kita gimana ya perasaan takut lolos gak nih ya, lolos gak ya? Tapi Deg-degan gitu ya? ya terus kan ada grupnya tuh Kak, kayak Iya. cari teman lah yang masuk Polbantan. Oh, mulai cari-cari teman ya? Iya, cari teman yang jalur prestasi itu. Gimana lolos gak katanya? Belum keluar pengumumannya, terus ngecat lagi. Nah, jam pokoknya pagi pas siang, pokoknya udah suruh lihat webnya Kak, web Webnya. Polbantan. Nah, ceklah kita di sana. Ternyata ada nama-nama yang udah lulus di sana, yang PPKH sama Keswan gitu Kak. Ingat nggak berapa orang tuh yang jalur prestasi kemarin? Kalau yang jalur prestasi tuh seingat saya tuh dari yang ke seleksi tes wawancara ya Kak. Iya. Itu ada 14 orang deh Kak. 14 orang ya. Iya. Wah, tuh 14 terbatas teman-teman. Tuh, Jadi kalau- harus dipersiapin Iya. benar-benar ya. Apalagi jalur prestasi itu. Iya, tuh harus Ketat dipahami banget itu. syarat-syaratnya gitu ya. Oke, nah berarti ini ceritanya kan udah pengumuman lolos nih ya. Nah, terus ada nih pengumuman untuk kegiatan Mabidama. Masa itu juga bimbingan dasar. Nah, itu gimana nih? Maksudnya perasaan dari kalian gimana? Boleh nih dari siapa lah? Bang Faujan dulu Ya, boleh. Gini Kak, awalnya waktu ngedengar Mabidama itu, Iya. Mabidama dulu ya? Mabidama dulu. Mabidama dulu ya? Satu minggu. Mabidama seminggu itu ya Kak? Iya. Kita awalnya itu kira kan kalau di SMA kan MPLS ya Kak? Iya, MPLS. atau MOS gitu kan. Atau MOS gitu, Iya. kenal diri, kenal lingkungan sekolah gitu Iya. Kak. Nah, kita juga waktu pertama kesini kan, kita di sini kan juga waktu pagi ya, kita di aula itu kita nyiapin Dari diri pagi. buat Registrasi registrasi dulu. kan? Registrasi Iya, sama iya. buat bank kan, bank BRI kan, BRI, iya. buat uang makan lah gitu. Iya. Nah setelah itu setelah makan siang, kita kan udah mulai dikumpulin tuh, Iya. udah mulai dikemas-kemas barang gitu. benar. Oh, iya. Dicek Pakai dulu. apa tuh seragamnya? Spill. Hitam putih Kak? Hitam putih ya. Iya. Seragam itu Hitam, Oreo. hitam putih atau Oreo, tapi di sini sebutannya SOP. Iya, SOP ya. SOP. Nah, ini buat Seragam spill nih. Lanjut Kak, lanjut. Boleh ini aja ceritanya Kak. Mungkin kan barengan ya sama Iya. bidamanya. Nah, jadi kayak kita saling sharing aja Iya, Kak. gitu barengan.
pagi tuh kan kita awalnya dikumpulin ya, suruh bawa barangnya. Nah, kita tuh bawa barangnya, dicek dulu udah lengkap apa belum. Sama gitu. siapa tuh diceknya? Ada Sama BEM BEM Hukum, Hukum. ada BEM Hukum. Palma juga Kak. Ya, tim kedisiplinan Tim ya, kedisiplinan. Pol Bangtan Bogor. lanjut. Nah, setelah dicek tuh udah lengkap apa belum? Kalau misal belum, nanti kita dicatat itu apa yang belum, kayak misalnya mukena Buat atas cewek. dada nggak ke bawah gitu Kak. Nah, dicatat. Nah, kalau udah selesai kita masuk ke dalam buat registrasi BRI Kak. Oh iya. Ke aula. Ke aula. Kalau nggak salah itu waktu itu kita registrasinya sampai sore ya. Iya, sampai sore. Ya sampai sore. Heeh, Karena sampai kan sore. mulai kegiatan itu kan mulai besoknya Ya, gitu. mulai besoknya. Setelah sore itu kita lanjut ke asrama. Asrama. Kita waktu itu ngiranya kan Tapi makan siang dulu yang makan siang paling dulu ya? ini paling wah. itu. Apa tuh? bila waktu makan telah tiba. Yel guys, ada yel ya. Ada yelnya ya? Karena sekolah ya, karena kita nih semi militer, ada ininya ya, Nah, ya. identik dengan yel. Nah, coba sipil Kak. Yel-yelnya. Masih ingat nggak? Ingat Yang ingat. bila waktu makan telah tiba, segera menuju ke ruang makan. Bangkitkan semangatmu Pol Bangtan. Siapkan. Menuju. Nah ini baru kemarin ada. Lupa ini. Habis itu lanjut cerita lagi. Nah, abis makan siang tuh kan udah suruh buat barisan, kirain udah mau ke asrama kan Oh. gitu, kan, buat istirahat siang Iya. ya. Karena kan kita ngiranya tuh sekarang hari tanggal berapa ya? Tanggal 11 kalau nggak salah tuh Kak. Kalau nggak salah kita di kesini tanggal 13-an. Ya pokoknya hari itu saya kira tuh cuma registrasi Kak. Nah ternyata tuh kita langsung sampai kegiatan sore. Baru sore tuh kita ke asrama. Oh ya. Kita pas itu juga deg-degan sih Kak. Kan kita di sini kan Gak pernah asrama lagi Nggak ya. pernah asrama. Oh Kak. iya, wajar sih kalau Kecuali yang belum udah pernah mondok gitu iya, kan. Mungkin atau udah tahu asrama kehidupan berasrama gitu ya. Nah, kita juga shocknya, waduh ini kan teman-teman yang daerahku bakalan satu kamar sama aku apa benar-benar. enggak nih gitu. Ah, iya. Nah ternyata kita bisa-bisa Kak. Iya, Nah bisa-bisa. aku dapatnya kamar 12 Kak. Iya. 12 Sondaikus nih. Oh, my. Buat tingkat satunya di Sondaikus. Sondaikus. Tingkat 1 Putra Sondaikus. Nah saya dapat kamar 12. Itu saya ada jumpa teman dari Jawa Tengah yang nama Hanif. Iya. Nah dari kebetulan dia juga satu prodi Kak, Keswan gitu. Oke, Son juga ya. Ada Ahmad Darwis dari Sumatera Utara, dia Keswan juga Kak, Keswan juga. Nah dari PPK 1 Sandika dari Lembang. Dari Lembang. Nah kita kan juga wah seru nih jumpa teman baru gitu. Iya, teman baru. Apalagi teman barunya dari luar Aceh gitu Kak. Betul sekali. Pasti pengalamannya kayak asik nih Iya, punya temen. Luar biasa lah Iya, gitu Kak. Tuker bahasa lagi. Iya. Ya, terpaksa. Karena kita di sini juga di sini kita juga saling pengenalan bahasa Kak. Iya. Terus juga harus saling mengerti satu sama lain gitu. Kan kita kan beda-beda daerah Kak. Pasti logatnya ada yang keras, ada yang Iya, halus gitu Kak. betul sekali. Berarti kalau abis Mabidama 1 minggu itu apa sebutannya, masa basis Masa ya? basis Kak. Setelah itu Tapi Sama dia kan? katanya tuh Mabidaka Kak. Oh, kalian Mabidaka ya? Karena kan Mabidaka. kalau tingkat sebelumnya Masa Masa basi. basi. Iya, kami sebutannya masa basis. Berarti kalian Mabidaka. Mabidaka Kak. Sampai bulan berapa tuh Mabidaka itu? Dari bulan apa ya? November atau Desember? November. November. Dari bulan November sampai Desember tuh sampai tanggal awal doang Kak. Oh, awal aja ya. Setelah itu pengukuhan kita. Nah, pengukuhan. Apa itu pengukuhan? hari-hari yang ditunggu. Selesainya masa-masa atau baru dimulainya perjalanan? Baru dimulai. Kalau menurut saya sendiri sih baru dimulai sih Kak. Baru dimulai ya? Nah, gimana nih kesannya waktu pengukuhan? Boleh nih cerita dari Bang Fauzan dulu, nanti baru Kak Zila. Kalau saya sendiri, waduh itu hari-hari yang ditunggu tuh hari-hari Pengukuhan. Iya. karena di hari pengukuhan tuh kayak puncaknya gitu Kak. Iya, betul. Dan juga ada cuti kan Kak, kita cuti. Seneng banget ya. Kangen suasana keluarga, gitu, Keluarga. Kak. Tapi kebetulan keluarga saya nggak bisa hadir ke
acara pengukuhan gitu kak. Karena kan di sana Jauh acara waktu di Aceh kan ada bencana gitu kak. Banjir kan itu kak. Oh iya. Iya banjir. Itu Kebetulan orang tua kan udah. Oh Desember kemarin ya? Iya kak Desember. 27 Desember. Itu kena yang rumah Fauzan itu. Kena sih enggak kak. Tapi kan kita dampaknya Aksesnya ya? kak. Akses Ya. putus itu. Jalannya. Kebetulan situ orang tua sebenarnya sih agak merasa sedih ya kak, Iya. karena orang tua udah janjian mau datang buat acara pengukuhan, udah pesan tiket pesawat juga kak. Oh udah pesan juga. Udah pesan tiket pesawat. Kita kan tanggal 7 ya, tanggal 7 pengukuhan. Nah dari tanggal 27 November itu kan itu awal mula bencananya di sana kak. Iya, yang di Bencananya Aceh sana. itu. Nah kita di sana tuh orang tua di sana udah pada ngabarin tanggal 25 bakalan berangkat dari Aceh ke Medan dulu kak, berangkat dari Medan kan kak, dari bandara Medan gitu ke sini. Nah terus kita sempat terus kontak dari tanggal 27 sampai 4 Januari. 4 Januari, Desember ya? Oh, 4 Desember kak, maaf. Dari 27 November ke 4 Desember. Nah situ kita hilang kontak kak, karena Sinyal ya? untungnya ada media sosial yang di sana tuh yang ngirim info kak, yang maksudnya buat kita tuh nggak terlalu, maksudnya rindu kita tuh buat orang tua ada sedikit Ya, tuh, kak. terbayarkan Terbayarkan tuh kak, karena di sana tuh listrik padam, Iya, betul. terus sinyal padam, semua udah kak padam sana. Pokoknya orang tua pas itu cerita kayak kembali ke zaman Dulu ya? gitu kak. Karena bensin juga, bahan-bahan pangan juga mahal gitu kak. Iya. Terlampau itu. Nah terus sama orang tua itu, maaf nih kak udah cerita. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru ini puncaknya yang pengukuhan ini. Iya kak, gitu. karena itu setelah berapa ya kak? Sampai hampir sebulan sih kak putus kontak sama orang tua tuh. Oh iya. 1 bulan. 1 bulan kak. Karena kan alhamdulillah sekarang udah mulai normal ya kak. Tapi alhamdulillah pas pengukuhan entah kenapa, entah emang doa orang tua yang begitu hebat ya kak. Iya. Dikelilingi sama orang-orang hebat, orang-orang baik juga. Ada cutting, ada teman-teman juga dari orang-orang tua teman gitu kak. Yang karena Buat kan itu hadir pas ya? buat hadir gitu. Karena kan itu pas itu kan kita yang masang pangkat kan kalau nggak pendamping ya cutting kan. Iya, Alhamdulillah benar-benar. ada yang dipasang sama sepupu nih kak. Kebetulan sepupu ada di Jakarta kan kak. Iya. Nah saya juga nggak tahu dia datang atau enggak, karena juga nggak infoin. Tiba-tiba datang tuh kak. Alhamdulillah. Itu pas puncaknya nangis kak. Nangis banget. benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kak. Ikut sedih juga. Apalagi putus kontak ya Iya, sama Kak. orang tua. Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kak. Alhamdulillah sekarang udah kak. Berarti ya itulah dipelajari perjuangannya. Jangan berarti untuk kedepannya lebih semangat lagi. Iya kak. Harus semangat. Oke, kalau Kak Zela gimana nih pengukuhannya? Hamin 1 pengukuhan tuh kayak semua kegiatan di sini udah agak terpikirkan, udah kayak pikiran saya tuh cuma ke pengukuhan gitu Iya, kak. ha. Pengukuhan karena bakal ketemu keluarga kan selama 4 bulan nggak ketemu. Betul. Pengukuhan ketemu kita di sana terus setelah pas pemasangan pangkat, nah kan kita kan suruh baris gitu kak. Suruh baris, orang tua kita pada nyari. Nah, disitulah kayak ketemu terbayarkan rasa rindu kita ke orang tua kak. Berarti rindu banget ya nih. Iya dong. Oke, wah sungguh luar biasa ya teman-teman perjuangan abang kakak ini ternyata itulah setiap orang tuh perjalanannya beda-beda Beda-beda, ya Kak, gitu. beda-beda. Oke, mungkin untuk terakhir nih boleh nih dari Kak Zela dan Bang Fauzan boleh sampaikan harapannya nih untuk kampus kita tercinta ini dalam 4 tahun ke depan. Kira-kira gimana nih harapannya? Harapan saya buat kedepannya ya kak. Iya. Semoga peluang lolos di Polbangtan ini tambah banyak Ah, gitu. iya. Iya betul. Amin, amin. Terutama di jalur prestasi gitu ya. Biar ini ya Cuma 14 ya? Iya, 14 orang doang yang jalur prestasi. biar kemarin. mencetak SDM yang berkualitas Ya, ya. ya. Bener, Kak. Iya, betul sekali. Kalau Bang Fauzan gimana nih harapannya? Kalau menurut saya tuh harapan kedepannya tuh ya Polbantan makin jaya lah kak. Makin jaya. Nah terus yang terutama nih kak, Apa tuh? semoga pemerintah daerah kota buat ke Polbantan Bogor jalur bersama
diperbesar lagi Kak. Iya, Karena kan amin. sebelumnya kan 10 nih Kak. Iya. Karena teman-teman di sana di Aceh banyak yang mau kesini Oh kan gitu. iya, Nah, banyak yang tertarik ya. iya, banyak yang tertarik gitu. Boleh nih Apa- dicatat Pak Pemda. Semoga aja ya Kak. Iya, amin ya Allah. Ya udah, kalau begitu mungkin sampai di sini aja ya Iya, Kak. ceritanya. Makasih, Kak. Iya, terima kasih banyak pada Kak Zela, Bang Fauzan yang Iya, sudah Kak. menceritakan perjuangannya untuk masuk Polbangtan Bogor ini. Nah, mungkin kita akhiri ya. Sampai jumpa di ceria berikutnya. Dadah.